Aziza, tumben Kak kesini. Ini loh Zai, aku mau mendaftarkan adikku. Loh, adiknya Kak? Wah, udah besar ya. Emang nggak daftar di negeri dulu Kak? Nggak tahu Zai, dia tuh susah orangnya. Kamu nggak mau nyoba sekolah negeri dulu? Tuh kan nggak mau. Kenapa sih? Mau Kak, gak enak. Terus kalau dulu baru mau? Tuh kan Zai, tahu sendiri kan? Oke, namanya siapa Dek? Azwan Syahril Maulana. Oh, Azwan Syahril Maulana. Wah, bagus banget ya namamu. Kak Azizah, keistimewaan adiknya apa ya Kak? Yang pertama Zai, dia itu cakep. Ya nggak sih? Bener banget Kak. Terus apa lagi Kak? Terus yang kedua, dia tuh jago banget ngajinya. Wow, terus? Dan yang terakhir, dan gak lupa ya, dia tuh rajin banget sholatnya. Wow, Masya Allah. Ngomong-ngomong, nama kakak siapa? Oh, nama aku Zaira. Azwan, kamu dapat potongan 4 juta rupiah. Seneng gak? Seneng kak. Buat apa? Di HP. Wow. HP ku aja jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil satu orang ke depan. Muhammad Dafa Irpi March 9A. Ya, temani saya ke depan. Muhammad Dafa 9A. Ya, maju ke depan. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian, mari untuk mengawali pagi ini dibuka Asmaul Husnanya bagi yang belum hafal. Yang sudah bisa langsung memanfaatkan hafalannya. Hafal? Asmaul Husna? Alhamdulillah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Musawwi, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Alim, Ya Kabir, Ya Khafid, Ya Qahir, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wari, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya
mubdi'u ya mu'id ya muhyi ya mumit ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majid ya wajid ya ahad ya somad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya dhahir ya batin ya wali ya muta'ali ya baru ya tawwab ya muntaqim ya afu ya raun ya malikul mulki ya dul jalali wal ikram ya muqasita ya jami ya ghani ya muni ya mani ya doh ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baki ya waris ya rasid ya sabu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Makasih Dafa ya. Ya, di depan saya ini ada daftar ya nama-nama kalian. Nanti saya manggil berdasarkan ini ya, tidak perlu tanggal. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita membaca Asmaul Husna dari hati. Kerasnya suara kalau itu bacaannya itu dibacakan dari hati, dengan kerasnya suara dengan dibacanya itu karena hawa nafsu itu berbeda nilai rasanya. Makanya baca Asmaul Husna, baca Al-Quran, termasuk doa, itu bacanya dari hati, tidak seperti orang marah. Terutama ini yang sering saya dengar itu ketika baca doa setelah adzan. Ya, saya dengar itu seperti orang demo ya, marah-marah, keras ya. Jadi kerasnya itu jangan dari hawa nafsu tapi dari hati ya. Karena anak-anak sekalian, Allahu qarib, Allah itu dekat. Ketika kita bacanya itu dari hati, maka suara itu sudah sangat jelas karena Allah itu dekat. Di Asmaul Husna coba dilihat. Asmaul Husna ada yang namanya As-Sami, artinya maha mendengar. Mendengar itu banyak. Kalian ada suara sepeda motor lewat, mendengar. Kalian ada suara pelem jatuh, mendengar. Kalian dengar suara cicak berjalan, itu mendengar. Tapi Allah itu maha mendengar. Kalau manusia tidak maha mendengar, sehingga suaranya kalau di bawah 9.000 Hz kita tidak bisa mendengarkan. Misal sekarang ada semut sedang bercakap-cakap mau main futsal besok pagi, dengar kalian? Tidak dengar. Atau sekarang ada burung yang sedang diskusi mau iring-iring manten, kalian dengar? Tidak dengar. Maka anak-anak sekalian, Allah itu maha mendengar. As-Sami. Satu lagi, As-Samad. Apa artinya As-Samad? Di Asmaul Husna itu As-Samad, maha
diperlukan, maha dibutuhkan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. As-somad itu artinya tempat makhluk bergantung, itu artinya as-somad. Termasuk anak-anak sekalian yang mencukupi oksigen kalian semuanya, bahkan termasuk orang-orang yang naik sepeda motor itu dicukupi oksigennya sehingga mereka bisa fokus mengendarai sepeda. Bahkan orang seluruh dunia itu dicukupi oksigennya oleh Allah karena Allah itu bersifat as-somad, yang maha memberi. Itu Allah. Ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini waktunya tahsin. Silahkan Al-Qur'annya dibuka surah Al-Insan. Surah nomor berapa Al-Insan? 76 ya. Al-Mursalat surat nomor berapa? 77. An-Nazi'at 79. An-Nas 114. An-Nasr 110. Baik, yang dibuka surah apa tadi? Al-Insan. Al-Insan itu artinya manusia. Jadi Al-Insan itu artinya apa, anak-anak? Manusia. Berarti ayat ini bercerita tentang kita sebagai manusia. Ada berapa ayat? 31. Baik, setelah ini akan dipandu oleh Dafa. Nanti Dafa kalau saya bilang kif berhenti, saya panggil satu orang untuk melanjutkan surat yang dibaca oleh Dafa. Kalau ternyata suratnya itu sudah terakhir, kif berhenti, berarti ngulangi dari awal lagi. Silakan disimak. Sama-sama kita baca sama-sama surah Al-Insan ya, diawali dengan a'udzubillah, basmalah, kemudian masuk ke dalam surat. Ya, bareng ya sama Dafa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kufura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yasrabu biha ibadullahi yafjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafu yawman kana syarruhu mustatira. Wa yutami'una at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Berhenti dulu. Coba dilanjutkan. Bintang Zarka. Siapa yang ketawa itu?
Fahrus. Ya, Fahrus dulu. Dilanjutkan Fahrus. Silakan berdiri di situ aja. Langsung dilanjutkan. A'udzubillah, langsung masuk ayat. Betul? Salah. Kelewat berapa ayat? 1. Ya. Iya, silakan duduk. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dilanjutkan Bintang Zarka, silakan berdiri di tempat. Aina Bintang? Oh, sebelahnya. Ayo berdiri Bintang. Lanjutkan ayat yang dibaca Fahrus. A'udzu billah. Abusan. Lanjut 1 ayat lagi. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Lanjutkan. Langsung. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha samsan wala zamharira wadaniyatan 'alaihim dilaluha waladilat kutufuha yadlila wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zajabila ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'am mansura. Iya. Coba dibacakan dari tempatnya, ya, berdiri. Syahla Ahmad 9C. Aina Syahla Ahmad 9C. Langsung berdiri. Ta'awud, langsung masuk ayat. Ya, cukup. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dibaca 2 ayat oleh Sahla. Dilanjutkan ayat berikutnya setelah Sahla. Putri Nafiza Ara Naila Aziza 9C.
Ya, lanjutkan. Berdiri dulu. Lanjutkan bacaannya sahlah. Tidak dengar saya. Kamu baca ayat berapa? 22, betul. Inna hadza satu ayat lagi. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Kita lanjutkan ayat 24. 2 3. Fasbir li hukmi rabbika wala tu'i minhum asiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasabbihu wasabbihu lailan tawila inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman saqilah nahnu khalaqnahum wa sadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila inna hadihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Iya. Sekarang tadi kelas 9 ya. Coba dilanjutkan. Ayun Qurrata Safira 8B. Ya, berdiri dulu. Yang mana? Ayun Qurrata Safira. Ta'awud, langsung masuk ke ayat. Wadzalimina addalahum adzaban alima. Alhamdulillah. Makasih Dafa ya. Sudah dibacakan surah Al-Insan ayat 1 sampai ayat 31. Alhamdulillah anak-anak sekalian. Jadi ini tadi yang saya panggil adalah anak-anak di kelas Wafa. Saya kemarin minta datanya dari Ustadz Imron. Dan pertemuan berikutnya insya Allah kita siapkan week 2 ya, biar yang baca kalau jauh nanti bisa terdengar. Jadi anak-anak sekalian, Al-Quran itu salah satu namanya kenapa disebut dengan Al-Quran, karena bacaan berasal dari qoro'a, sehingga ada di dalam juz 30 itu surah Al-Alaq. Ayat yang pertama bunyinya Iqra, artinya bacalah. Jadi anak-anak sekalian, fungsi Al-Quran itu untuk dibaca. Untuk dibaca. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran dan bacaannya itu memang dari hati, yakinlah hati orang-orang seperti itu tidak akan bisa disentuh, dimasuki oleh
jin. Siapa yang biasa kesurupan? Ada? Hah? Dulu anak-anak sekalian, di sini di sekolah kalian ini itu pernah terjadi kesurupan. Itu masjid yang kalian pakai sholat itu hampir penuh anak-anak yang kesurupan, jadi dibawa ke masjid banyak sekali. Maka apa yang dilakukan? Esoknya diumumkan oleh Ustaz Nuryanto, ya. Beliau bilang, siapa mulai hari ini yang menyusul untuk kesurupan, maka saya siapkan sambel. Nanti yang kesurupan, ya, saya suapi dengan sambel. Alhamdulillah, tidak ada yang kesurupan. Maka kuncinya ternyata setan itu takut sama sambel. Kecuali mungkin ada sambel ada sambel setan. Artinya itu yang kesurupan itu yang bohongan, ya. Tapi kalau kesurupan yang beneran, yang itu dimasuki oleh setan di dalam, ketika diajak untuk kebaikan terasa berat, itu artinya setannya sudah masuk. Makanya anak-anak sekalian, saya pesan bagi yang belajar ilmu bela diri, kalau ujian kenaikan tingkatnya mensyaratkan ada ritual-ritual yang melibatkan jin, jangan diikuti. Karena jin itu sangat mudah menipu manusia. Jin bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat alamnya jin, kecuali celana jin itu bisa dilihat. Jadi anak-anak sekalian, jangan bangga ketika melihat orang, oh dia punya perewangan, dia punya jin. Jangan, itu justru mereka itu diperbudak oleh jin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di masa beliau itu adalah masa yang paling sering berperang. Bahkan di dalam perang Badar itu jumlah muslimin itu sepertiga lebih sedikit daripada musuh orang-orang kafir. Muslimin pada waktu itu jumlahnya hanya 300-an, orang-orang kafir jumlahnya 1000 pasukan. Maka anak-anak sekalian, Nabi tidak pernah belajar ilmu kebal. Tetapi apa kekuatan Nabi? Kekuatan Nabi itu terletak kepada doa. Ketika Nabi kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata pasukan muslimin pada pagi hari ini kalah, maka jangan berharap engkau akan disembah di bumi ini. Maka kemudian Allah turunkan malaikat-malaikat yang membantu kaum muslimin, sehingga orang-orang kafir pengakuannya ketika menghadapi orang-orang muslim yang jumlahnya hanya 300 itu terlihat sangat banyak, karena memang di situ turun ribuan malaikat. Jadi kekuatan muslimin itu terletak kepada doa. Coba mari kita berkenalan kepada jin. Dibuka surat Al-Jin. Surah Al-Jin, surah nomor berapa itu? Berapa? 72. Masih di juz 29.
Coba dibacakan ayat 1 sampai ayat 2. Terima kasih ya. Ayat 1 sampai ayat 2 dibaca Yus via Aris Maini. Tidak masuk. Azamillah Nariswari. Aina? Ayat 1 sampai 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Hafalannya sampai surat apa? Azamillah ya. Sampai surat apa? Hafalannya juz 30. An-Naba sudah. Al-Mursalat belum. Masih juz 30 ya. Alhamdulillah. Coba Dafa dibacakan terjemahannya ayat 1 sampai 2. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Al-Quran. Ya, ayat yang pertama Allah mewahyukan, katakanlah Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Telah diwahyukan kepadaku. Jadi Rasul itu disuruh menyampaikan kepada para sahabat bahwa Allah itu telah mewahyukan bahwa ada sekumpulan jin, nafarun minal jin. Faqalu, jin itu berkata, sekelompok jin itu, Raka, sekelompok jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh, katanya jin-jin itu, kami telah mendengar bacaan yang begitu menakjubkan. Itu jin. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Artinya yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Nah, saya tanya sekarang, raja, mana raja? Nah, apa yang dikatakan oleh sekelompok jin ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran? Apa aja? Belum tanya kepada jin. Nah, ya silakan raja ke sini. Ya, duduk di sebelahnya Dafa. Jadi yang dikatakan jin itu, kami ini mendengarkan bacaan yang begitu menakjubkan, yaitu Al-Quran. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran, itu para jin itu berkumpul senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Anak-anak sekalian, di dalam tubuh setiap orang itu ada yang namanya qarin. Qarin itu adalah jin
yang membersamai setiap orang ketika dia lahir, namanya jin qarin. Maka qarin ini ikut orang itu mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Sehingga jin ini paling tahu kebiasaan si orang ini sampai dengan meninggal dunia. Jadi kalau ada orang meninggal sudah dikuburkan, tiba-tiba ada orang ngaku ditemui orang yang sudah meninggal tadi, gayanya sama, cara ngomongnya sama, geliatnya sama, itu bukan orangnya bangun lagi. Karena tidak ada orang sudah mati kemudian bangun lagi, itu tidak ada. Yang ada itu hanya di film-film aja, ya. Karena orang mati itu masuk di alam barzah. Barzah itu artinya tembok yang sangat tebal, sehingga orang kalau sudah mati tidak bisa gentayangan kemana-mana. Yang bisa gentayangan itu hanya di film-film itu aja. Jadi anak-anak yang gentayangan, yang goda itu bukan manusianya tadi, tapi jin qarin tadi. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Iya, Nabi juga memiliki qarin. Tetapi qarinnya yang ada di dalam tubuh Nabi itu sudah masuk Islam. Maka anak-anak sekalian, bacalah Al-Quran agar tubuh kita ini, yang di dalam tubuh kita itu ada jinnya, itu ikut-ikutan senang baca Al-Quran. Apa katanya jin tadi ketika takjub mendengarkan bacaan Al-Quran? Yahdi ila rusydi fa'aman nabi. Yang mana bacaan ini, Al-Quran ini yang didengarkan oleh jin itu yahdi ila rusdi, berasal dari kata hudan. Al-Quran itu fungsinya sebagai hudan, artinya petunjuk. Yahdi yang menunjukkan kepada kami, ila rusdi kepada jalan yang lurus, fa'aman nabi. Maka kemudian jin itu, sekelompok jin itu beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi anak-anak sekalian, jangan kita ikut-ikutan jin, tetapi biar jin ikut dengan kita. Caranya apa? Dekat dengan Al-Quran. Maulana Alvin. Mana Maulana Alvin? Maulana Alvin. Yang mana anaknya? Maulana. Ya, silakan berdiri. Alvin, di situ aja, Vin, di situ aja. Enggak apa-apa, situ aja. Kamu hafalannya sampai surat apa? Juz 30. Sudah semua? Belum, sampai surat apa? Kamu store-nya terakhir surat apa? Apa? An-Naba. Berarti An-Nazi'at sudah? Loh, kok belum? An-Naba itu kan setelah An-Nazi'at. Gimana? Dilewati. Abasa sudah? Abasa sudah? Sudah. Baik. Maulana Alvin, panggilannya Alvin ya. Alvin, persiapan nanti hari Kamis, ya, hari Kamis kita istima. Istima itu artinya mendengarkan hafalan salah seorang teman kalian yang bernama Alvin. Alvin membacakan, yang lain menyimak. Nanti kalau saya bilang kif berhenti, kalian misalkan saya tunjuk harus bisa, ya. Abasa ya, disiapkan ya hari Kamis ya.
Silakan duduk Alvin. Kemudian saya panggil lagi Putri Sakofa Almaira. Aina Putri, alhamdulillah. Kamu sudah sampai surat apa? Al-Baqarah juz 30 sudah? Insyaallah. Juz 29 sudah. Juz 28, oh luar biasa. Juz 27 sudah. 30, 29, 28, 27, terus Al-Baqarah. Apa 26? Enggak, Al-Baqarah ya. Al-Baqarah juz 1 sudah? Baru setengah, alhamdulillah. Insyaallah. Kita coba perdengarkan hafalannya Sakofa, Putri Sakofa Almaira. Ya, coba dilanjutkan 2 ayat. Yang lain kalau saya suruh melanjutkan tidak bisa, cari ayatnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Lanjutkan 2 ayat. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman wa id qala rabbuka in fil ardi jami'an summa yunji. Aduh, sahabat deg-degan. Kalil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah aja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Masyaallah. Terima kasih ya, alhamdulillah. Jadi Putri Sakofa Almaira kelas 8 ya. Iya, kelas 8. Alhamdulillah. Ya, dipertahankan. Putri surah Al-Haqqah berarti sudah ya. Ya, Al-Haqqah persiapkan tasmi setelah Alfin. Ya, Alfin surah Abasa, kemudian Al-Haqqah juz 29 Almaira. Alhamdulillah anak sekalian, mari yang belum ya perbanyak hafalan Quran, karena ada sebuah hadis mengatakan derajat surga kita itu terletak kepada banyaknya ayat yang kita baca. Jadi nanti orang masuk surga itu sambil membaca hafalannya dan menaiki tangga surga. Semakin tinggi semakin bagus surganya. Maka ketika hafalannya belum habis, dia terus naik. Kalau hafalnya habis, maka di tangga itu tempat surganya. Ya, semangat anak sekalian, karena Al-Quran itu adalah sahabat yang akan memberikan pertolongan kepada kita, tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Baik anak-anak sekalian, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Dafa ya.